Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Hari ini tanggal 14 Mei 2020, hari Kamis, kita merayakan pesta Santa Corona. Sesuai ajakan Paus Fransiskus kepada semua penganut agama untuk berdoa pada tanggal 14 Mei 2020 bagi penanganan COVID-19. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa bersama Paus hari ini, tanggal 14 Mei. Mohon berkat Tuhan agar wabah coronavirus yang merajalela ini kalau boleh di-stopkan. Marilah kita memulai upacara sabda kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saya mau membacakan sedikit cerita dari Santa Corona. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Namun gereja juga menetapkan bahwa hari ini untuk merayakan Santa Corona. Baik juga kita mendengarkan sedikit riwayat hidup Santa Corona ini. Santa Corona tidak memiliki hubungan langsung dengan virus corona. Kata Latin corona atau COVID-19 itu lebih karena wujud dan bentuk virusnya mirip dengan mahkota. Dalam bahasa Latin, kata corona berarti mahkota. Santa Corona dan Santo Victor adalah martir gereja dihukum mati atas perintah hakim Romawi bernama Sebastian pada masa kekaisaran Marcus Aurelius yang memerintah pada tahun 161 sampai 180. Pada usia 16 tahun, Corona menikah dengan seorang prajurit Romawi yang beragama Katolik bernama Victor. Saat itu, Corona tidak mengetahui bahwa suaminya itu adalah seorang pengikut Kristus. Namun akhirnya, Corona pun memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus seperti Victor suaminya. Karena cintanya kepada Kristus yang begitu tinggi, Corona bahkan dengan berani datang ke istana dan menyatakan dengan terbuka bahwa dia datang untuk menyelamatkan Victor yang sudah disiksa di depan umum dengan cambuk. Saat hendak ditangkap, Corona berlutut dan berdoa. Dikisahkan bahwa Corona dan Victor disiksa dengan cara kedua kaki dan tangan diikat dengan tali pada palem yang telah ditekuk ke tanah. Tubuh mereka pun dikoyak ketika pohon palem yang telah ditekuk itu dilepaskan. Menurut martirologi Romawi, peristiwa tragis tersebut terjadi di Suria. Pada tahun 1943 dan sekali lagi pada tahun 1981, jenazah kedua orang suci diperiksa. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tulang-tulang itu memang berasal dari laki-laki dan perempuan. Dalam pemeriksaan tahun 1981, mereka menemukan serbuk sari sedar yang merupakan tanaman khas dari Selat Mediterania pada saat itu.
Para arkeolog mengkonfirmasi bahwa serbuk sari ini hanya ada di Suriah dan Siprus. Jenazah kedua orang kudus ini pun ditempatkan di sebuah basilika di Anzu, Italia Utara, dan telah dilestarikan sejak abad ke-19. Keduanya kemudian dinyatakan sebagai santo maupun santa oleh Paus Gregorius ke-9 yang memimpin umat Katolik sedunia pada tahun 1227 sampai 1241. Nama baik Santa Corona, terutama saat hidup di wilayah Eropa berbahasa Jerman, terutama di Austria dan Bavaria. Pada kedua kawasan berbahasa Jerman itulah Santa Corona ditetapkan namanya sebagai orang kudus pelindung untuk semua jenis kegiatan dan gerakan memerangi wabah penyakit, terutama pandemi. Adapun hari raya Santa Corona dan Santo Victor diperingati oleh Gereja Katolik sejagat setiap tanggal 14 Mei. Melalui Santa Corona dan Santo Victor, segenap persekutuan umat Katolik sejagat dapat berdoa, meminta bantuan serta pertolongan Allah agar melalui doa mereka, pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi di seluruh dunia dan umat manusia diselamatkan. Kita berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kita di tengah wabah virus corona ini. Kita juga tetap memohonkan perlindungan yang sama bagi keluarga kita. Marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya siap mendengarkan sabda Allah, terang dan pedoman hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ketika Engkau berjalan di tanah terjanji, Engkau menyembuhkan banyak penyakit. Kami berdoa bersama Santa Corona, kiranya kuasa-Mu yang maha tinggi menaungi kami dan dunia kami ini, sehingga kami semua dapat terhindarkan dari wabah ini. Semoga Engkau juga mengenyahkan wabah ini, dan kiranya para ilmuwan dapat dengan segera menemukan vaksin penyembuhan. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan singkat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit. Ada yang hanya menyentuh ujung jubahnya dan merasa mereka sembuh. Inilah kekuatan kita. Di tengah wabah virus ini, Yesus tetap hadir bersama kita. Dia hadir dan meneguhkan kita. Ketika berada bersama Dia, kita dihantarkannya menuju hidup kekal. Itulah penyembuhan yang sesungguhnya. Kita berdoa agar kita sungguh merasakan cinta Tuhan di saat seperti ini. Di tengah ancaman wabah virus ini, Rasul Paulus telah mengalami bahwa cinta Tuhan terlampau kuat baginya, sehingga ia tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Bacaan pertama tadi menegaskan iman Paulus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita sekalian dari cinta Kristus. Tuhan tetap mencintai kita semua. Santa Corona dan Victor telah memberikan kesaksian bahwa hidup bersama Kristus memang menuntut pengorbanan, tetapi mereka memperoleh mahkota hidup abadi. Untuk tetap bertahan dalam iman, kita perlu pengorbanan juga, seperti memberikan waktu khusus bagi Tuhan. Semoga di tengah wabah virus ini, kita bisa merasakan Tuhan yang sedang lewat di tengah kita. Wabah virus ini menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan dan kita perlu bersatu untuk saling
mengatasinya. Semoga semua orang juga merasakan kehadiran Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta Tuhan. Amin. Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kepada Allah kita yang selalu mendengarkan kita. Semoga para pemimpin negara dan para petugas penanganan wabah virus corona diberi kekuatan dan rahmat kebijaksanaan dalam mengupayakan penanganan wabah ini. Marilah kita mohon, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga para medis dan petugas kesehatan diberikan peneguhan dan kesehatan agar mereka dapat membantu sesama yang lain yang menderita di tengah wabah virus ini. Marilah kita mohon, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga anggota keluarga kita dan para korban virus corona juga mendapatkan tempat yang layak di sisi Bapa di surga. Marilah kita mohon, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga kita semua tetap diteguhkan dalam iman bahwa Tuhan selalu beserta kita dan selalu menolong kita. Marilah kita mohon, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita memantapkan intensi kita masing-masing. Tuhan, kumohon, jamahlah mereka-mereka yang sakit, baik yang karena wabah virus corona maupun sakit-sakit lain, baik yang di rumah keluarga maupun di rumah sakit. Semoga jamah-Mu memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita mohon, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa permohonan kami. Kabulkanlah demi Kristus pengantara kami. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa dan seluruh warga dunia agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu, ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama.
Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santa Corona, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Para kurus Allah pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas teladan hidup dari Santa Corona dan Santo Victor yang memberikan kesaksian iman tentang Dikau. Semoga kesaksian mereka meneguhkan iman kami, agar kami tetap setia kepadamu dalam hidup harian kami, sehingga kelak kami dapat memiliki mahkota iman kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.